Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Baik, berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia akan Pak Guru gunakan untuk membahas soal persiapan penilaian harian dan juga soal penilaian tengah semester. Untuk pembahasan soal kali ini yaitu tentang kalimat ringkasan dari sebuah paragraf. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Mari kita siapkan buku catatannya dan juga simak baik-baik video pembahasan soal berikut ini. Nah anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengerjakan tugas berkaitan tentang kalimat ringkasan paragraf. Hari ini Pak Guru akan membahas soal tersebut. Kita mulai dari nomor 1. Nah, di nomor 1 itu cara menganalisis sebuah soal dan mengidentifikasi soal dengan cara memberikan garis bawah atau memberikan tanda pada soal dan pertanyaan. Mari kita lihat untuk nomor 1. Pada soal nomor 1 yang dijadikan pertanyaan adalah mencari ringkasan paragraf. Nah, dapat kalian lihat di situ untuk soal sudah Pak Guru berikan garis bawah berwarna hijau. Kemudian untuk paragrafnya Pak Guru berikan tanda lingkaran, kotak, dan garis bawah. Mari kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, jangan lupa kalian selalu ingat bahwa dalam mencari ringkasan paragraf, yang pertama adalah carilah ide pokok dari paragraf. Yang kedua, carilah informasi penting atau kata kunci dari paragraf tersebut. Yang ketiga adalah mencari gagasan pendukung kalimat penjelas terakhir. Baik anak-anak, mari kita simak pembahasan soal nomor 1. Nah, pada paragraf itu kalian bisa temukan gagasan pokoknya yang Pak Guru lingkari itu dan Pak Guru berikan tanda kotak. Di situ sudah kita temukan ya bahwa sumber energi pengganti disebut juga sumber energi alternatif. Untuk kata penting atau informasi penting yang dapat kalian dapat yaitu di situ berasal dari alam. Kemudian persediaannya tidak terbatas. Ada lagi lebih hemat dan ramah lingkungan. Kemudian pada kalimat penjelas terakhir di situ ada beberapa sumber energi alternatif atau energi yang berasal dari alam ditambah biofuel. Baik, itulah informasi yang dapat membantu kalian untuk menentukan ringkasan paragraf. Kita mulai dari pilihan yang pertama. Sumber energi pengganti disebut sumber energi alternatif. Nah, di situ kurang tepat karena itu merupakan kalimat utama. Kemudian yang kedua, penggunaan sumber energi alternatif juga relatif lebih hemat dan ramah lingkungan. Nah, di situ juga tidak tepat karena itu kalimat penjelas. Dan yang ketiga, sumber energi meliputi energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan biofuel. Pilihan tersebut juga belum tepat karena sumber energi apa? Tidak dicantumkan pada pilihan tersebut. Pilihan yang terakhir yaitu sumber energi alternatif lebih hemat dan ramah lingkungan karena bersumber dari energi alam. Nah, yang ditanyakan adalah ringkasannya. Jadi tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwa ringkasan itu terdiri dari gagasan pokok, informasi penting, kata kunci, dan gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Maka yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 1 yang paling terakhir atau yang D. Nah, coba dicek jawaban kalian
Apakah sudah cocok atau belum? Dalam jawaban tersebut, ramah lingkungan karena bersumber dari energi alam. Energi alam ada apa saja? Ada energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, dan biofuel. Itulah yang termasuk energi alam ya anak-anak. Baik, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 masih sama, kalimat pertanyaannya adalah ringkasan paragraf. Di situ sudah Pak Guru berikan garis bawah. Untuk kalimat utama itu ada gagasan pokok yang dapat kalian simpulkan, yaitu bulir jagung bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Dan untuk informasi penting serta kata kuncinya dapat kalian lihat juga. Yang bergaris bawah merah dapat diolah berbagai jenis makanan, kemudian tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, kemudian dijadikan pakan ternak seperti unggas dan lembu. Untuk analisis jawabannya, mari kita lihat dari yang pertama. Bulir jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok manusia dan sebagai pakan ternak. Nah, kebetulan ini yang pertama ini adalah ringkasan, kalimat ringkasan karena terdiri dari gagasan pokok, informasi penting, dan gagasan pendukung dari kalimat penjelas terakhir. Jadi jawabannya adalah A. Mari kita lihat yang B, C, D ya. Yang B, bulir jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dan sebagai pakan ternak. Karena yang B ini salah. Nah, kesalahannya terletak pada sebagai bahan kerajinan. Nah, di dalam bacaan itu tidak ada sebagai bahan kerajinan ya. Baik, untuk yang C, masakan sayur asam dan bening adalah masakan dari Jawa Tengah. Nah, di situ kenapa tidak cocok atau tidak tepat? Karena ada masakan dari Jawa Tengah. Dalam teks paragraf tidak ada yang menyebutkan masakan dari Jawa Tengah. Untuk yang D, yang terakhir pilihannya, olahan makanan dari bulir jagung dapat dikonsumsi manusia saja. Nah, padahal di situ tidak hanya dikonsumsi manusia saja dalam bacaan, ada ternak ya. Ternaknya apa saja? Unggas dan lembu. Untuk nomor 2, jawabannya adalah A. Nah, sudahkah kalian cocokkan dengan jawabanmu yang kemarin kalian kerjakan? Ya, kalau betul berarti kalian sudah mampu menganalisis sebuah soal tentang ringkasan paragraf. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 3. Pada soal nomor 3 pertanyaannya tentang gagasan pokok. Nah, gagasan pokok berarti kemarin sudah Pak Guru berikan materinya bahwa gagasan pokok itu adalah kalimat inti dari kalimat utama. Nah, biasanya terdapat pada awal paragraf atau pada akhir paragraf. Namun, terkadang juga ada yang berada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Mari kita simak dan kita lihat identifikasi soal atau sering disebut analisis soal untuk membantu kalian menemukan jawaban. Nah, untuk soalnya sudah Pak Guru garis bawah biru bahwa yang dipertanyakan adalah gagasan pokok paragraf. Kemudian kita lihat soal paragrafnya. Sudah juga Pak Guru berikan garis bawah biru untuk kalimat utamanya. Nah, di situ Pak Guru berikan garis bawah yaitu bunyinya jemawut adalah sejenis tanaman serealia. Nah, di situ juga ada informasi penting atau kata kunci yang kalian bisa lihat yaitu biak numfor. Kemudian nama lokal pokem. Ada lagi bahan makanan pokok dan komoditas adat. Nah, karena yang dipertanyakan adalah gagasan pokok, mari kita langsung cari gagasan pokoknya. Untuk pilihan A atau yang pertama, jemawut tumbuh subur di pesisir pantai. Apakah tepat jawaban yang A? Oh, tentunya tidak, karena di situ ada disebutkan di pesisir.
Nah, pada bacaan tidak disebutkan pesisir ya. Kemudian yang B, nama lain serealia ya. Nah, bahwa dalam bacaan itu tidak hanya menampilkan atau menyebutkan nama lain serelia, tapi juga ada banyak manfaatnya ya. Untuk jawaban yang C atau yang ketiga, kita juga lihat analisisnya. Jemawut merupakan tanaman penghasil sereal ya. Dalam bacaan dijelaskan bahwa bukan penghasil sereal anak-anak, tapi jemawut adalah sejenis tanaman serealia yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok dan komoditas adat. Jadi yang C tidak tepat untuk menjadi jawaban. Mari kita lihat jawaban yang D atau yang terakhir. Jemawut adalah jenis tanaman serelia. Nah, karena yang dipertanyakan adalah gagasan pokok, jadi sudah Pak Guru sampaikan tadi bahwa gagasan pokok itu adalah inti atau kalimat inti pada kalimat utama. Nah, yang D ini adalah jawaban yang tepat. Jemawut adalah jenis tanaman serealia. Jadi nomor 3 jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4. Baik, untuk nomor 4 kembali yang dipertanyakan adalah kalimat ringkasan. Nah, dalam paragraf yang Pak Guru tampilkan itu sudah diberi garis bawah kuning. Tentunya sama ya cara mencarinya. Mari kita langsung lihat pilihannya. Untuk yang A itu ada kata yang tidak tepat, yaitu tentang masih sulit ya. Namun untuk energi alam tidak terlalu sulit untuk kita dapatkan ya. Yang pilihan B, keuntungan menggunakan PJU tenaga surya dan keunggulan lampu LED. Nah, ini adalah jawabannya ya, karena sudah mewakili apa yang menjadi syarat kalimat ringkasan. Yang C atau yang ketiga salahnya boros. Nah, di dalam bacaan disebutkan bahwa tidak boros, tapi malah menghemat. Untuk yang D, di situ tidak tepatnya dapat bertahan lama dibanding lampu LED. Lampu biasa itu lebih tahan lama, namun dalam bacaan yang paling tahan lama adalah lampu LED. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 yaitu tentang kalimat ringkasan kembali. Nah, mari langsung kita lihat untuk jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B atau pilihan kedua. Nah, di situ energi gelombang membawa energi gerak untuk memutar turbin generator menjadi tenaga listrik. Untuk yang A, kurang tepatnya ada sangat luar biasa ya. Untuk yang C, tidak tepatnya gelombang surut malah menghasilkan energi turbin yang besar. Itu tidak sesuai dengan bacaan. Yang kalimat atau jawaban terakhir, gerak gelombang laut tergantung pada perputaran turbin generator ya. Terbalik itu seharusnya, perputaran turbin generator tergantung pada gelombang laut. Nah, berikut adalah pembahasan soal berkaitan tentang kalimat ringkasan. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.